Saya ulang ya. Ini biar recordnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di sesi webinar kita yang kedua kali ini. Ya insya Allah kali ini kita akan bertemu dengan dan mendengar sharing ilmu dari Bapak Niki Satriadi dalam tema kuliah umum manajemen industri dengan tema dari From Engineer to Manager. Insya Allah sebelum kita mulai kuliah umum kali ini kita buka, insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan barokah dan ilmunya. Kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa mengambil lebih panjang waktu, kita buka dengan sambutan dari Bapak Rois Fatoni selaku Ketua Program Studi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Bapak Rois, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Niki Satriadi yang saya hormati, Bu Anissa, Ibu Ira, Pak Ibu dosen yang hadir pada kuliah webinar pagi hari ini. Anak-anak mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah kita pagi ini bisa berkesempatan untuk mengikuti live webinar ya. Ini adalah salah satu rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh program studi teknik kimia. Di ke depan COVID-19 ini akan merubah pola transformasi pengetahuan ya, dari yang tadinya luring menjadi banyak daring. Jadi bahkan dari universitas pun dari struktur anggaran untuk anggaran tahun depan itu sudah mengalokasikan bahkan mewajibkan kuliah daring dengan mendatangkan para praktisi industri, kemudian juga well-known scholars dari university top dunia untuk bidang ilmu terkait. Alhamdulillah pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Niki Satriadi. Beliau ini adalah Head of Development and Logistic Transformation PT Antam. Tema kuliahnya adalah From Engineer to Manager. Jadi di dalam profil lulusan program studi kami memang diharapkan salah satu karir path atau jalur karir yang ingin diproyeksikan bagi lulusan itu adalah menjadi praktisi di industri. Dan rupa-rupanya seorang insinyur pun nanti suatu saat pada waktunya sebagian karirnya itu adalah menjadi manajer. Jadi diharapkan dari Bapak Niki ini nanti akan disampaikan pengalaman from the first hand experience gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa disampaikan oleh semua dosen di teknik kimia karena pengalaman ini yang sangat minim. Nah, pengalaman yang langsung dari tangan pertama inilah nanti diharapkan bisa satu memperluas wawasan, yang kedua yang lebih penting adalah menginspirasi mahasiswa yang ujung-ujungnya adalah mereka lebih giat lagi belajar dan tahu apa yang harus mereka cari. Begitu kurang lebihnya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Niki atas kesediaannya untuk sharing ilmu di pagi hari ini. Dan kepada mahasiswa, perhatikan, simak baik-baik, catat, kemudian setelah ini mestinya juga ditindaklanjuti dengan forum-forum diskusi tindak lanjut di bawah bimbingan dosennya Bu Ira ya. Bu Ira. Ayo Pak dosen, saya sama Pak Agung Pak. Oh jenengan ya, jenengan sama Pak Agung ya. Oke,
Baik, demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rois Fatoni atas sambutan yang diberikan. Sebelum kita mulai webinar kali ini, saya akan coba memperkenalkan pembicara kita kali ini. Nama beliau adalah Bapak Niki Satriadi. Beliau menempuh pendidikan S1 di Kimia ITB tahun 2000 dan kemudian lulus 2005. Sebelum posisi yang sekarang sebagai Head of Procurement and Logistics Transformation, ini baru posisi baru November 2020 ya kalau nggak salah ya Nick. Nah sebelumnya beliau adalah Vice President di Unit Bisnis Pengolahan Nikel Maluku Utara PT Antam Tbk. Sebentar ya Pak, saya tutup pintu sebentar. Iya, diwaklum Bu. Anak-anak. Nah, apa namanya? Kalau misalnya saya lihat Niki ini adalah termasuk kawan saya yang mungkin dari awal masuk, dari awal lulus sampai dengan tahun ini, sampai dengan sekarang adalah yang tidak pernah berganti perusahaan, betul ya Nik ya? Jadi kurang lebih masuk Antam itu 2005 ya? Masuk Antam 2006. 2006, oke 2006 sampai sekarang berarti udah sekitar 14 tahun di Antam ya, 14 tahun di Antam sehingga mencapai posisi yang sekarang gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Kenapa? Betul. Kalau misalnya kayak gitu kata-kata dosen tuh termasuk yang istiqomah gitu ya, saya salah satu yang dari awal sampai akhir sampai pensiunnya gitu ya. Nah ini saya menemukan teman saya juga gitu bekerja di industri dari awal sampai sekarang udah 14 tahun di satu perusahaan yang sama sampai sekarang. Ya sehingga mungkin dari sini kita mudah-mudahan dari sharingnya Pak Niki hari ini kita bisa sama-sama mengambil ilmu yang banyak gitu ya tentang tadi bagaimana persiapan yang dia lakukan dulu terus kemudian sampai skill yang dia skill dan pengalaman dia sampai dengan beliau bisa sampai di posisinya kali ini. Tanpa saya tunda lagi, mari kita persilahkan kepada Pak Niki untuk memulai sharingnya hari ini. Mangga Niki. Siap. Baik, makasih yang saya hormati Pak Rois, Bu Anissa. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing hari ini. 2 bulan yang lalu saya diminta Bu Anissa untuk sharing menjadi narasumber. Jadi narasumber di perkuliahan mungkin ini baru yang pertama, jadi agak gugup juga gitu ya. Biasanya memang ada beberapa narasumber, tapi di seminar yang memang spesifik untuk industri kami, biasanya entah itu di ferronickel atau di di penambangan. Jadi relatif lebih teknis gitu ya, materinya. Jadi sekarang saya diminta untuk yang lebih lebih kompetensinya soft kompetensi gitu. Jadi bukan hard kompetensi. Ya saya coba aja ya. Nanti kalau misalnya memang ada yang mungkin nggak masuk di presentasi saya, silakan ditanyakan saja. Karena saya juga agak-agak bingung ini apa yang kira-kira enak disampaikan gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak cerita ke pengalaman pribadi aja. Oke, saya share dulu. Jadi mungkin saya diawali dengan saya coba share tempat perusahaan saya bekerja ya. Jadi saya bekerja di satu BUMN di Indonesia, kalau dulu PT Antam. Jadi kalau sekarang orang lebih common menyebutnya sebagai PT Antam. Dulu orang menyebutnya PT Aneka Tambang, sama aja sebetulnya.
itu salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan di pengolahan hasil tambang. Salah satu yang cukup besar terutama kalau kita membandingkannya di industri di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara yang memiliki operasional dari hulu ke hilir yang relatif cukup lengkap. Jadi kita punya mulai dari eksplorasi, kemudian penambangannya, pengolahan hasil tambangnya, kemudian pemurnian sampai dengan marketing. Jadi end-to-end produknya hampir kita mencakup semua. Meskipun kemudian kita belum menyentuh seluruh industri di semua streamnya. Kemudian orientasi ekspor kami itu pasar utamanya di Korea Selatan, Cina, India, Taiwan, dan sekitar Asia Tenggara. Dulu kita pernah punya market sebagian besar itu di Uni Eropa, Ukraina, Macedonia, gitu ya, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, di mana Cina menjadi salah satu pemain utama di bidang industri metal, maka kami pun beradaptasi dan mengalihkan pasar kami yang kemarin banyaknya di Uni Eropa ke Cina juga, gitu. Ini karena rupanya Cina juga banyak menyerap produk-produk kami juga. Saat ini Antam terdaftar di 2 bursa saham, jadi kami melantai di Indonesia Stock Exchange dan Australia Stock Exchange. Ini adalah upstream dan downstream operation kami. Jadi Antam bergerak di 3 jenis sumber daya mineral. Yang pertama adalah nikel. Ini yang saat ini mungkin lagi happening banget gitu ya, karena mobil listriknya. Jadi sekarang mobil-mobil sudah mulai bergerak dari yang bahan bakar minyak menjadi mobil bertenaga listrik, sehingga semua unsur yang menjadi bagian dari baterai gitu ya, industri baterai otomatis jadi meningkat, dan nikel menjadi salah satu yang kebagian untungnya gitu ya. Kalau dulu ketika kita bicara nikel, mungkin pikiran kita lebih banyak ke stainless steel, industri besi baja, hal-hal yang seperti itu gitu ya. Sekarang ketika orang bicara nikel, larinya ke baterai gitu. Nikel disandingkan dengan kobalt, disandingkan dengan lithium. Kami punya 3 front mining di 3 area yang berbeda. Saya nggak tahu, di sini ada yang dari Sulawesi, Bu Anissa? Atau dari ini semua? Dari Jawa semua? Jawa dan Sumatera ya banyak ya? Jawa dan Sumatera ya? Banyak Jawa sih. Oh iya, jadi kalau kami banyak bergerak justru di daerah Sulawesi, di Pomala. Pomala itu satu nama kecamatan, kabupatennya Kolaka. Nah, jadi kalau orang dengar Kolaka biasanya analoginya ke anus katak gitu ya. Jadi Kolaka biasanya pertama kali dengar. Kemudian di Buli gitu ya. Ini kalau teman-teman jalan-jalan ke sana, ini pemandangannya lebih mirip Bali sebetulnya ya, tapi Bali yang zaman-zaman dulu. Buli ini satu area di Maluku Utara, daerah penambangan di sana juga. Kemudian Gap Island, ini Pulau Gap, ini adanya di Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Kemudian untuk pabrik, kami punya pabrik ferronikel di Pomala, dan saat ini dalam fase konstruksi di Halmahera Timur, di Buli itu. Di Buli. Jadi cadangan terbesar kami saat ini berada di Maluku Utara. Maluku Utara, kalau dulu unit terbesar kami adalah Sulawesi Tenggara, namun seiring dengan berjalannya waktu, yang saat ini dalam proses pengembangan terbesar itu adalah di Halmahera Timur, Maluku Utara.
finish produknya, ujung produknya itu ferronickel, bentuknya seperti itu gitu ya. Jadi ferronickel ini adalah bahan baku untuk industri stainless steel. Jadi selain nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masuk ke industri stainless steel, selain ferronickel, nanti akan juga masuk bahan bakunya, ada ferrokrom juga, ada ferrosilikon juga, dan lain-lain. Emas, nah ini salah satu stream favoritnya Antam. Jadi kalau orang dengar Antam, biasanya analogi pertama bukan nikel, padahal bisnis terbesar kami nikel gitu ya. Orang pertama kali dengar Antam biasanya yang paling pertama termuncul dalam pikiran kita itu adalah emasnya, gitu ya, emas Antam. Memang karena emas Antam itu satu-satunya yang di bisnis kami yang langsung menyentuh kepada end user, gitu ya. Jadi kalau yang lain biasanya menjadi bahan baku buat industri berikutnya. Jadi kalau ferronickel, bahan jadi kami adalah bahan baku untuk industri stainless steel. Tapi kalau emas itu memang langsung ke end user-nya. Apalagi kalau misalnya emas batangan, dinar, dirham, biasanya orang udah langsung simpen untuk investasi. Gitu. Ini yang dalam 2 tahun terakhir ini jadi favorit juga gitu ya, emas batangan, karena dengan adanya perang dagang Cina sama Amerika, orang lebih memilih untuk investor rata-rata mencari yang aman gitu ya, dan emas menjadi salah satu opsinya. Meskipun saat ini ada, kalau di Indonesia sendiri ada banyak, selain emas Antam juga ada banyak produsen-produsen lain emas batangan gitu ya. Kemudian stream bisnis kami berikutnya ada bauksit. Ini di daerah Tayan, di Kalimantan Barat kalau saya nggak salah, Kalimantan Barat. Jadi kami punya pabrik di sana di daerah Tayan, tapi ini dikelola oleh anak perusahaan namanya PT ICA, Indonesia Chemical Alumina. Di sana ada pabrik CGA, Chemical Grade Alumina Tayan. Produksinya adalah produk akhirnya adalah alumina. Jadi ada berbagai macam tipe jenis alumina yang kami produksi di sana. Proyek yang lagi dalam fase konstruksi di sana ada di daerah Mempawah, kami akan membangun SGA atau smelter grade alumina. Ini kami bekerja sama dengan Inalum. Jadi Antam ini sejak 2017 itu sudah bergabung di holding industri pertambangan, namanya Mine ID gitu ya, Mining Industry Indonesia. Jadi namanya dibikin keren biar agak milenial dikit gitu. Tapi sebenarnya sih Inalum juga gitu nama induknya. Cuma biar bagus jadi holdingnya namanya Mine ID. Antam bergabung di sana bersama-sama dengan Bukit Asam, PT Timah, Inalum, dan yang baru ini, yang baru diakuisisi oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu PT Freeport. Jadi kami sama-sama bergabung di Mine ID. Ini ada video terkait dengan operasi, tapi mungkin nanti terakhir aja kalau misalnya ada waktu ya. Oke. Ini karir pet saya. Jadi saya bergabung di Antam itu sejak Januari 2006. Jadi sudah 14 tahun 11 bulan gitu ya. Jadi 1 bulan lagi 15 tahun gitu ya. Januari 2021 saya mungkin sudah 15 tahun bekerja di PT Antam. Kenapa nggak pindah-pindah? Karena belum ada yang nawarin yang lebih besar aja gitu. Ada yang lebih besar bisa jadi mungkin nggak ini. Ya kan orang pindah biasanya karena 2 hal, ada yang lebih baik atau yang ini lebih buruk gitu ya. Jadi pilihannya biasanya 2 itu. Kemudian saya bergabung di Antam itu Januari 2006.
saat itu langsung penempatannya di unit terbesar di Antam, yaitu di Pomala, Sulawesi Tenggara. Dari 2006, jadi jadi di Antam itu ada beberapa level, sama kayak tentara lah ya. Jadi ada Tamtama, Bintara, Perwira. Tamtama biasanya untuk yang level SMA gitu ya, dan sederajat. Kemudian Bintara, kalau kami menyebutnya level supervisor, level pelaksana, level supervisor, sama level manajerial. Kalau level supervisor biasanya itu untuk yang entry point-nya rekan-rekan yang D3. Kemudian untuk yang S1 ke atas biasanya nanti kami ada penerimaan sendiri untuk di level manajerial atau MT, manajemen training ya. Di atasnya juga ada yang experience, tapi ini biasanya sih tentatif, jadi hanya direkrut kalau ada kebutuhan saja. Tapi yang biasanya rutin itu ada 3 untuk level SMA dan sederajat, D3 dan sederajat, dan S1 yang sederajat. Untuk level manajerial biasa dibagi menjadi ada 3 level departemen, level biro, dan level division. Level departemen ini 2006 sampai 2011 saya jalani. Jadi yang pertama itu di Quality Control Junior Spesialis. Ini pekerjaannya banyakannya di technical. Fully technical, ruang lingkup pekerjaannya gitu. Jadi biasanya kalau engineer fresh graduate atau yang direkrut di level ini itu biasanya akan langsung ditempatkan di level-level itu. Jadi dan tipe pekerjaannya biasanya sendiri ya, Jadi ada masalah, kita dikasih kerjaan, ini ada kendala misalnya ketika ada diskrepansi kadar antara di front dengan di stockyard, itu biasanya nanti engineer yang akan menyelesaikan. Tapi kalau untuk yang lain juga nanti ada bagian yang lain. Kemudian di level departemen, saya sempat menduduki jabatan di Sample Preparation Assistant Manager. Ini tugasnya mempersiapkan sampel sebelum masuk ke laboratorium. Jadi sampel yang sudah diambil di front tambang, itu kemudian akan dipersiapkan supaya kemudian bisa dilakukan analisa di laboratorium. Kemudian, di level departemen, kalau misalnya tadi di Quality Control Junior Spesialis saya tidak punya bawahan, jadi itu sifatnya fungsional, nempel di satu jabatan struktural tertentu. Jadi meskipun kemudian itu boleh dikategorikan sebagai jabatan perwira, gitu ya, cuma saya nggak punya anggaran dan tidak punya anak buah. Jadi biasanya kalau di kami di Antam itu ada jabatan-jabatan yang jabatan fungsional kami menyebutnya. Jadi dia membantu pejabat strukturalnya. Jadi kalau asisten manajer ada staffnya, nah staffnya itu biasanya di level departemen juga. Kemudian di level manajer juga biasanya juga nanti ada staffnya. Ini fungsinya sama gitu ya. Nah dia nggak punya anak buah dan dia nggak punya anggaran. Jadi ini juga salah satu kompetensi yang kayaknya nanti mungkin teman-teman yang mau masuk ke dunia industri juga harus punya gitu ya. Jadi ilmu terkait dengan keuangan dan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Buat teman-teman yang biasanya bergerak di level organisasi mungkin biasanya udah punya kemampuan lebih mungkin ya di saat bersosialisasi dengan orang, kemudian punya anak buah dan sebagainya, itu akan sangat membantu sekali. Dan ada satu lagi, yaitu adalah kompetensi di bidang keuangan. Nah ini yang memang kita nggak diajarin, jadi engineer kita memang nggak diajarin, tapi begitu nanti masuk di industri, di perusahaan, itu adalah salah satu kemampuan yang
saat ini mau tidak mau kita harus punya gitu. Kita harus punya gitu. Jadi kalau ngomongin technical itu biasanya memang di level-level engineer gitu ya, biasa di level departemen, level-level ini itu banyaknya di sana. Tapi begitu nanti sudah naik, itu sudah harus punya kompetensi di bidang keuangan. Minimal kita tahu yang namanya aset, kemudian kita tahu yang namanya apa, cost, biaya produksi itu apa. Ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost. Fixed cost itu yang mana, variable cost itu yang mana, yang bisa ngasilin duit itu apa saja gitu kan. Ujung-ujungnya udah itu ujung-ujungnya duit gitu. Jadi kemampuan teknis kita itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kemudian kita juga disertai dengan punya kemampuan kompetensi di bidang keuangan juga. Apalagi kalau misalnya sudah semakin tinggi, biasanya yang ada di dashboard kita itu adalah cuma 2 biasanya, laba rugi gitu. Laba rugi. Biasanya laba kita berapa, rugi kita berapa. Kalau rugi baru kita telusuri ke bawah, ini apa ininya, apa masalahnya, nanti ujung-ujungnya teknikal juga gitu. Coba biasanya yang akan pertama dilihat itu adalah cost-nya. Jadi ketika kita punya project, nah ini jadi rata-rata salah satu di apa namanya di yang saya temui ya, pengalaman yang saya temui adalah teman-teman yang S1 apalagi yang fresh graduate, begitu kemudian kita hire untuk kemudian bekerja, memang secara teknikal mereka bagus gitu ya, secara teknikal mereka bagus. Biasanya kalau di kami di perusahaan pas masuk itu 3 bulan pertama itu mereka akan berada di level apa ya, kalau menyebutnya level magang lah, level magang. Jadi gaji yang diterima itu 50% dari gaji yang seharusnya gitu. Jadi itu akan berjalan selama 3 bulan, dan selama 3 bulan itu akan dievaluasi apakah layak atau enggak. Jadi selama 3 bulan sampai 1 tahun ya, 3 bulan sampai 1 tahun itu mereka akan dievaluasi, dilibatkan dalam pekerjaan real di lapangan, dan kita akan minta mereka untuk kemudian memberikan inputan, memberikan rekomendasi perbaikan dari operasi yang saat ini berjalan gitu. Nah, itu biasanya memang bagus gitu, bagus sekali. Hanya memang kendalanya kadang tidak ngeling ke kondisi keuangan. Jadi begitu mereka menghadirkan project gitu ya, itu nggak disertai dengan analisa cost and benefit-nya, analisa keuangannya, duitnya berapa gitu. Jadi itu yang kadang-kadang memang masih perlu kami upgrade lagi gitu. Jadi begitu teman-teman masuk, biasanya yang namanya anak baru gitu ya, fresh graduate itu begitu ilmunya masih hangat-hangatnya, masuk di perusahaan, ketemu masalah, itu langsung mengacu ke dulu ilmu di kuliah saya seperti apa, kemudian nanti mereka ketemu di lapangannya seperti apa, itu biasanya langsung apa namanya, langsung tahu solusinya gitu ya. Biasanya ada aja gitu yang harus diperbaiki gitu. Hanya memang kendalanya adalah begitu kemudian kita minta perbaikan gitu ya. Kalau di perusahaan kan kita biasanya ya tadi udah ya ujung-ujungnya duit. Apakah kemudian proyek yang mereka sampaikan itu bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan? Biasanya larinya ke sana. Atau kalau misalnya kemudian tidak menghasilkan keuntungan, mungkin bisa dari sisi kita bisa menekan kerugian. Jadi ada 3 level yang biasanya nanti akan kita evaluasi. Pertama dari sisi quality-nya, kemudian dari sisi cost-nya, kemudian dari sisi yang terkait dengan supporting-nya. Jadi kayak lingkungan, apakah kemudian nanti akan berdampak lingkungan atau enggak, berdampak ke keselamatan kerja atau enggak. Itu kondisinya. Nah, di level-level departemen ini, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi teman-teman mungkin akan lebih banyak bekerja secara teknikal, kemampuan akademisnya, kemampuan teknisnya yang akan banyak diuji, dan belum akan dituntut
terlalu banyak kemampuan manajerialnya, gitu ya, manajerialnya. Sudah dimulai. Jadi waktu saya duduk sebagai sample preparation assistant manager, nanti akan apa namanya? Akan ada anggotanya, gitu ya, punya anak buah dan juga punya anggaran, tapi nggak terlalu besar. Dulu anggota saya yang direct langsung mungkin hanya sekitar 30 orang, tapi yang level-level outsourcing dan lain-lain itu bisa sampai 300 orang. Jadi di sample preparation assistant manager ini, jadi kita juga akan dilatih untuk punya anak buah, bekerja sama dan lain-lain. Kemudian ini saya teruskan dulu mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti di akhir. Atau gimana Bu Anissa? Nanti saya ngikutin aja. Enggak nih, kalau misalnya nyamannya di itu, di akhir aja kalau gitu ya. Nah, di akhir aja mungkin ya. Kemudian saya masuk level biro itu di 2011 sampai 2018. Jabatan level biro yang saya duduki yang pertama itu adalah Quality Control Manager. Kebetulan ini adalah atasannya dari Sample Preparation Assistant Manager. Jadi secara struktur organisasi di awal itu saya banyak terlibat di Biro Quality Control. Jadi di laboratorium. Jadi lebih banyak ini. Meskipun kemudian secara realnya di lapangan banyak dilibatkan juga di operasional pabrik, kemudian di supporting itu banyak terlibat juga. Kemudian saya pernah duduk juga di refinery casting manager, ini di bagian pemurnian di pabrik ferronickel di Sulawesi Tenggara. Kemudian di 2016 sampai 2017 saya duduk di procurement dan material management manager gitu. Jadi agak lain-lain gitu ya, tapi karena memang di kita jenjang karir itu nggak selalu inline ya, nggak selalu satu kompetensi. Jadi kadang-kadang ketika dibutuhkan untuk duduk di jabatan yang lain ya harus siap-siap juga gitu ya, jadi ketika kita hanya menguasai satu kompetensi saja, kendalanya kalau kita mau bangun karir itu agak susah gitu. Kita mau bangun karir itu agak susah. Jadi biasanya teman-teman yang lebih menyukai spesialisasi itu memang secara karir itu agak sulit kalau di Antam ya. Antam biasanya untuk di perusahaan-perusahaan BUMN itu biasanya memang agak sulit. Makanya kemudian kita harus punya kompetensi yang lain yang menyertai kompetensi utama kita, supaya kemudian kita juga bisa mampu dan dinilai layak untuk duduk di jabatan berikutnya. Makanya kayak refinery casting manager ini dulu sebetulnya karena saya background-nya kimia gitu ya, sebenarnya jabatan ini adalah untuk jabatan teman-teman di metalurgi gitu ya. Tapi realnya di lapangan itu lebih banyak proses kimia yang bermain di sana. Jadi kayak desulfurisasi gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan sulfur di dalam produk ferronickel kita dengan mencampurkannya dengan karbid gitu. Nah, ini yang banyak dilakukan di area refinery and casting. Procurement dan material ini jabatan yang fully berbeda. Jadi kalau quality control sama refinery casting biasanya ini satu arah karena sama-sama di operasi. Tapi begitu saya duduk di procurement ini ilmu baru buat saya. Karena ilmu
manajemen operasi, kemudian kita menghitung stok, menjalankan alur procurement, melakukan negosiasi, itu banyak kita ini orang yang duduk di sini banyak bergeraknya di area situ gitu ya. Jadi melakukan negosiasi dengan vendor, melakukan negosiasi pada saat kontrak, buka tender dan lain-lain. Ini procurement dan material management manager ini lingkup pekerjaannya seperti itu. Kalau ilmunya sebetulnya banyaknya teman-teman di teknik industri ya. Mungkin kalau ini mata kuliah manajemen industri mungkin belajar juga terkait dengan itu. Saya malah mungkin nggak terlalu banyak ilmu saya di situ gitu ya. Lebih banyak ke prakteknya aja gitu ya. Learning by doing gitu. Tapi mungkin ilmu basicnya sendiri teman-teman yang belajar di teknik industri ya mungkin bisa jadi lebih ilmunya lebih banyak daripada saya gitu. Saya mungkin lebih terfokus di kondisi di real di lapangannya aja gitu. Nah, mungkin yang harus di-highlight di level biro ini adalah kompetensi non teknisnya ini sudah lebih banyak gitu. Jadi jumlah orang yang akan dikelola itu jumlahnya sudah semakin banyak. Kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap anggaran gitu ya. Ini juga jadi pekerjaan yang menyita waktu. Jadi untuk level biro ini justru malah boleh dibilang kita level teknisnya sudah mungkin 30-40%. Sebagian banyak waktu kita tuh lebih banyak di non teknis gitu ya. Berhadapan dengan karyawan, nah ini jadi tantangan-tantangan tersendiri. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di remote area, sebagaimana perusahaan tambang pada umumnya. Jadi kalau kita bekerja di Jakarta, di Pulau Jawa, relatif kan masyarakatnya sudah memiliki pendidikan yang cukup gitu ya, sehingga ketika kita berdiskusi itu bisa melakukan diskusi secara sehat. Nah, kalau misalnya kita bekerja terutama di area pertambangan, di remote area dengan boleh dibilang mungkin yang tingkat pendidikannya belum terlalu baik gitu ya. Nah itu agak sulit ketika kita kemudian punya karyawan dan harus mengkomunikasikan sesuatu dan pendekatannya hanya pendekatan logika itu agak susah gitu ya. Harus ada pendekatan emosi yang bermain di sana gitu. Jadi nggak sekedar full jelasin gitu ya, apalagi kalau misalnya nanti kita dituntut untuk melakukan efisiensi gitu ya, memastikan bahwa budget yang dikasih oleh perusahaan itu sesuai dengan kita gunakan sesuai anggarannya. Nah, ketika itu over, maka kita akan dituntut untuk menekan itu. Dan ketika menekan itu bisa jadi itu akan berdampak kepada karyawan, kayak pengurangan lembur gitu, pengurangan bonus gitu. Nah, ini yang jadi tantangannya. Saya jadi manajer itu di 2011. Saat itu kalau nggak salah umur saya tuh di 30 tahunan gitu. Masih 30 tahun. Dan harus memimpin senior-senior kita, bapak-bapak kita, yang boleh jadi mungkin hampir sebagian besar waktunya itu mereka bekerja di perusahaan itu. Bisa dibilang hampir, mungkin ada yang hampir akan pensiun gitu ya. Itu jadi anggota saya gitu ya. Jadi ada yang punya anak seumur dengan saya juga ada gitu saat itu. Jadi ini salah satu tantangan juga bagaimana kemudian kita bisa memimpin anggota yang secara pengalaman jauh lebih banyak dari kita, secara usia juga jauh lebih tinggi dari kita gitu ya. Nah, ini yang tantangan tersendiri.
itu di level biro itu dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Kemudian di level divisi gitu ya. Jadi saya diberikan amanah sebagai VP Management tahun 2018 di UBPN Maluku Utara, unit bisnis pertambangan nikel Maluku Utara. Selama 2 tahun 2 bulan, dan per 1 November kemarin itu saya diberikan amanah baru, ditarik ke kantor pusat sebagai Head of Procurement dan Logistik Transformasi. Jadi saat ini Antam lagi berusaha untuk menghadapi situasi dan kondisi, terutama dengan kondisi pandemi seperti ini. Ada banyak perubahan yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi kita harus bergerak cepat karena di kondisi pandemi seperti ini, boleh dibilang semua perusahaan itu, hampir semua perusahaan itu kena dampak, gitu ya. Termasuk Antam juga. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar Garuda Indonesia sudah memutuskan kontrak ke beberapa karyawannya, cukup banyak juga. Kemudian bahkan terakhir yang saya dengar tadi malam atau 2 hari yang lalu, Coca-Cola itu akan mulai off 2.000 karyawannya gitu ya. Cuma entah Coca-Cola di Amerikanya atau Coca-Cola di Indonesianya itu juga cukup besar gitu ya. Jadi hampir semua perusahaan itu kena dampak pandemi seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus melakukan transformasi untuk kemudian bisa beradaptasi dengan kondisi existing seperti saat ini. Ini adalah aset operation Antam gitu ya. Jadi wilayah-wilayah di mana kita beroperasi, dari sebetulnya di Sumatera juga ada CTSP. Saya lupa tempatnya di mana itu. Tapi ada juga batubara di sana. Jadi kami punya anak perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Kemudian apa lagi ya? Daerah-daerah yang pernah saya tempati itu kebanyakan di Indonesia bagian timur. Jadi di Kolaka, kemudian ada penambangan dan ada pengolahan nikel juga di sana. Kemudian di Maluku Utara, ini ada penambangan nikel juga di sana. Kemudian saya sempat di GAK juga, di GAK Island. Ini di Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Kemudian itu di 3 daerah. Jadi saya 11 tahun di Sulawesi Tenggara, 2 tahun 2 bulan di Maluku Utara, dan per November kemarin. Jadi sebelum ke Maluku Utara sempat juga di Jakarta selama 1 tahun. Setelah itu kemudian dapat mutasi ke Maluku Utara. Sekarang per November kemarin ditarik lagi ke kantor pusat di Jakarta. Kemudian ini adalah tantangan-tantangan saat bekerja di industri mining gitu. Yang pertama, kita harus bekerja di remote area. Jadi jarang kita temukan ada industri tambang tapi di kota-kota besar. Hampir semua tambang itu adanya di remote area. Freeport di Papua, Vale di Sorowako. Buat teman-teman yang mungkin berasal dari Sulawesi Selatan udah sudah kenal lah dengan yang namanya PT Inco gitu ya. Kalau sekarang PT Vale, dulu namanya PT Inco, itu di Sorowako sekitar 8 jam dari Makassar. Pomala sendiri itu adanya di Sulawesi Tenggara, ibu kotanya Kendari. Untuk mencapai Pomala, maka kalau lewat darat ada perjalanan sekitar 4 jam dari Kendari. Dulu itu hanya kita bisa capai penerbangan itu ke Kendari, ibu kota provinsinya. Di tahun 2011 2012 mungkin baru ada kemudian bandara di dekat-dekat Kabupaten Kolaka, itu ada bandara baru sehingga jauh lebih enak. Kemudian yang kedua,
kita banyak dikaitkan dengan isu-isu lingkungan gitu ya, mulai dari pencemaran, perubahan bentang alam gitu, reklamasi. Nah ini juga banyak isu-isu terkait dengan lingkungan kalau kita bekerja di dunia industri pertambangan maksud saya. Kemudian CSR, ini jadi seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata yang namanya industri tambang itu berada di remote area, daerah dengan relatif pembangunannya belum kayak di kota-kota besar pada umumnya. Jadi sekolah-sekolah kadang ada hanya sampai SD, SMP sama SMA-nya mereka harus ke ibu kota kabupatennya dan jaraknya juga relatif jauh gitu ya. Ini juga jadi biasanya perusahaan akan dituntut untuk melakukan CSR juga di sana. Kemudian regulasi, jadi peraturan di dunia pertambangan ini sangat-sangat dinamis. Seperti yang kita tahu di 2014 kemarin itu sempat dibuka lagi keran ekspor ke luar negeri, namun di 2019 itu ditutup lagi gitu ya. Jadi baru di akhir tahun 2019 itu ditutup lagi. Jadi saat ini kita sudah nggak boleh ekspor lagi. Belum kemudian peraturan di bidang keselamatan kerja, laporan, royalti dan lain-lain itu jadi tantangan tersendiri. Kemudian nikel, emas dan bauksit itu merupakan non-renewable resources. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui gitu. Jadi kalau misalnya sudah habis, sejauh ini kayaknya belum ada penelitian yang bisa memastikan bahwa kita bisa memperbaharui cadangan nikel kita gitu. Cadangan nikel, cadangan emas dan cadangan bauksit. Kalaupun bisa mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama, bisa jutaan tahun sehingga dikategorikan sebagai non-renewable resources. Saya belum tahu apa sudah ada teknologi untuk mempercepat itu atau enggak. Kemudian ini yang terkait dengan corporate culture. Jadi budaya kerja itu dibentuk katanya sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan. Jadi memang ada yang bisa dibilang dibentuk dengan ketidaksengajaan atau by accident, tapi rata-rata itu didesain oleh tim tertentu yang akan kemudian mengarahkan jalannya perusahaan sesuai dengan yang diinginkan. Budaya kerja itu aktif dan dinamis, selalu diperbaharui dan dikembangkan dengan sesuai dengan tuntutannya. Antam sendiri itu punya nilai-nilai Antam dan budaya perusahaan, di mana ini kalau saya kelamaan dikat aja ya, Bu Anissa. Ada nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai Antam. Kita menyebutnya dengan pionir gitu ya. Professionalism, integrity, global mentality, harmony, excellence, dan reputation. Ini adalah 6 nilai-nilai Antam yang senantiasa dikomunikasikan, kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan agar memiliki nilai-nilai yang sama juga. Saya mungkin nggak mengcapture keseluruhan ya, tapi ini adalah nilai-nilai yang kita punya. Cuma mungkin yang saya soroti mungkin hanya yang pioneer sama yang how leaders lead ini gitu ya, yang sense. Kemudian ini adalah pedoman buat leader-leader di Antam. Jadi kita punya akronimnya SENSE ya, singkatan dari Speed, Energize, Respect, sama Courage. Agak-agak maksa sih, tapi dimasuk-masukin aja supaya yang penting substansinya dapat gitu ya. Yang pertama itu Speed,
Jadi harapan kita semua leader-leader di Antam itu bisa cepat dalam pengambilan keputusan. Jadi nggak lama gitu ya. Tentu dengan apa namanya? Dengan memaksimalkan semua sumber daya yang kita miliki gitu. Energis ini semangat gitu ya, jadi nggak lemes gitu. Nah itu yang kita nggak pengen dari, karena energi itu ternyata menular gitu. Jadi kalau misalnya kitanya semangat, itu bisa menularkan kepada bawahan kita, anggota kita. Tapi kalau misalnya kita ngelihat apa namanya pimpinan kita lemes, ya bisa jadi mungkin kita juga akan lemes juga gitu. Jadi pimpinan di Antam harapannya bisa punya visi, semangat, dan bisa juga memotivasi karyawannya. Respect ini bisa menghormati seluruh pihak ya, atasannya, bawahannya. Meskipun kemudian kalau di Antam sendiri, memang karena sebagai BUMN kita nggak lepas dari budaya Timur ya. Biasanya kalau yang lebih tua, yang di atas kita hormat. Tapi semakin ke sini sih situasinya sudah semakin cair. Jadi kalau dulu kita sama atasan ini takut sekali, kalau sekarang kalau di culture-nya di Antam, kalaupun kita harus berdebat segala macam juga masih open gitu ya, nggak lantas kemudian kita mendebat atasan kita besok lusa kita dipecat, nggak seperti itu gitu. Justru malah ini dibangun supaya kemudian pada saat kita menyelesaikan masalah, berdiskusi, bermusyawarah, itu semua ide-ide itu keluar. Jadi semua bisa menyampaikan message-nya dengan baik. Dan yang terakhir, courage, keberanian mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Tidak berani dalam artian berani buta ya, tapi juga harus kemudian penuh perhitungan. Jadi nggak sekedar berani ngambil risiko, nekat gitu ya, tapi juga harus kita memperhitungkan resikonya seperti apa. Ada saat-saatnya pimpinan-pimpinan di Antam itu akan dihadapkan pada situasi yang enggak nyaman, gitu ya, enggak nyaman. Saat berhadapan, ya kalau di dunia pertambangan, demo dan lain-lain itu udah bukan rahasia lagi, gitu ya. Sudah menjadi satu keniscayaan bahwa yang namanya industri pertambangan memang penuh tantangan, kemudian ya ada aja gitu yang bisa membuat masyarakat demo dan lain-lain. Nah, otomatis juga kita harus berani sebagai leader mengambil resiko, mengambil keputusan, tapi dengan penuh pertimbangan, perhitungan, dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, Bu Anissa, gitu ya. Mohon maaf kalau kelamaan. Nanti bisa kalau ada yang nggak masuk di presentasi saya, silahkan kalau misalnya memang mau ditanyakan ya. Sementara saya stop dulu, mungkin ini. Ada satu lagi video operasi, cuma kayaknya mungkin nggak terlalu pengaruh dengan materi sekarang. Jadi mungkin nanti aja saya putar kalau ada waktunya. Monggo, saya kembalikan. Terima kasih banyak kepada Pak Niki atas paparannya yang ini ya, yang cukup menggambarkan perjalanan dari awal di Antam sampai dengan saat ini. Gitu ya. Tadi ada kepada rekan-rekan mahasiswa, jikalau ada pertanyaan, tadi ada yang ini siapa nih? Udah ada di kolom chat. Bentar. Ini dari Nurina Adi Almira. Katanya bagaimana tindakan yang diambil Antam dalam menghadapi isu kerusakan lingkungan. Ya seperti kita ketahui kalau misalnya tadi disebutkan bahwa pengambilan bahan tambang itu banyak banyak lingkungan assessment-nya kurang ini. Mangga nih dipersilakan untuk jawab. Ya, jadi semua tambang itu pasti akan merubah bentang alam, gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya kita bergeraknya di
bawah tanah gitu ya, bawah tanah. Underground mining. Tapi underground mining juga bukan berarti tanpa isu lingkungan gitu. Jadi semua isu lingkungan juga ada. Kalau sekarang industri pertambangan itu punya yang namanya SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, di dalamnya juga mencakup terkait dengan lingkungan. Jadi di regulasi yang kita miliki itu sudah diatur semua yang terkait dengan bagaimana pemeliharaan lingkungan, bagaimana kemudian ini. Apalagi kalau misalnya kita bergerak di pulau-pulau kecil. Jadi kami bergerak di PT GAK, ada PT Pulau GAK di Papua Barat, di Kabupaten Raja Ampat. Itu sorotan ke kami tinggi sekali. Kenapa? Karena pulau kecil. Terus yang kedua, seperti yang kita tahu, Raja Ampat itu kaya dengan wisata bawah lautnya ya, wisata bawah lautnya. Jadi sedikit mencemari itu, wah, ininya isunya kemana-mana gitu. Jadi yang pertama, kita harus stick dengan rencana penambangan kita. Jadi di awal sebelum kita membuka tambang, itu biasanya kita sudah harus punya AMDAL dan punya rencana kerja. Jadi apa yang harus dibuka, bagaimana cara bukanya, itu harus di-clear dulu di awal. Harus clear dulu di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka satu front tertentu gitu ya, otomatis kan pasti akan ada tanah yang digusur gitu ya, tanah yang akan digusur, yang akan digali. Nah, kita harus bisa pastikan supaya kemudian tanah yang kita gusur, yang kita gali itu tidak jatuh ke laut atau misalnya masuk ke badan sungai. Itu harus ada desainnya sendiri gitu ya, termasuk catching area, water manajemennya. Jadi kita harus berhitung ini kalau kita hujan aliran airnya kemana gitu. Nah itu diperhitungkan di awal sebelum kemudian kita membuka tambang gitu ya, membuka tambang. Nah itu harus diperhitungkan di awal. Terus kemudian yang kedua terkait dengan isu ini dalam artian pandangan masyarakat ya. Ketika kemudian kita berhadapan dengan masyarakat yang memang mau nggak mau dihadapi. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita menggandeng pemerintah setempat, pemerintah lokal, atau kalau misalnya kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang punya punya kompetensi di bidang itu. Jadi biasanya kalau kayak di Pomala untuk kajian lingkungan biasanya kita gandeng teman-teman dari Kendari misalnya. Kendari, bahkan kita juga pernah ngambil dari teman-teman dari IPB, dari Pertanian Bogor untuk kemudian melakukan teman-teman lingkungan sih yang lebih paham sih ya. Jadi untuk biota lautnya, menggambarkan biota lautnya seperti apa, menggambarkan biota hutannya seperti apa, itu kan karena kita di ujung nanti itu kita harus mengembalikan semaksimal mungkin seperti kondisi bentang alam yang sebelumnya, meskipun kemudian secara sempurna pasti nggak bisa gitu ya. Tapi setidaknya semua yang awalnya dari situ itu harus kita kembalikan di situ. Makanya biasanya kita potret dulu tanaman yang harus ada di sana tuh tumbuhannya apa saja, jenisnya apa saja. Nah itu biasanya nanti akan kita kumpulkan, kita tanam lagi di tempat kita selesai melakukan proses penambangan nanti di kemudian hari. Jadi biasanya kita kolek ini tanamannya apa aja nih. Kalau misalnya satwa, biasanya satwa apa aja. Itu nanti ketika selesai nanti kita kembalikan lagi. Biasanya seperti itu sih. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin supaya kemudian meminimalisir untuk adanya kerusakan lingkungan. Apalagi kalau yang tadi saya sampaikan di pulau kecil itu, kita punya lahan 6.000 meter tuh. Itu biasanya ada batasan-batasan tertentu di mana kita bisa membuka lahan. Kalau pemerintah kita hanya mengizinkan kalau nggak salah 10% dari total keseluruhan luas pulau.
Kalau kita punya 6.000 hektar, yang bisa kita buka itu adalah ya sekitar 60 hektar. 6.600 ya. 6.000 berarti 10%-nya ya hanya 600 hektar gitu. 600 hektar yang bisa kita buka gitu. Nanti kalau kita mau buka berikutnya, mau nambah lagi berikutnya, yang ini harus dikembalikan dulu gitu, harus dikembalikan dulu. Jadi ditanami lagi gitu ya, sampai kemudian nanti ada penilaiannya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau misalnya di approve, oke, baru kita bisa buka untuk ke 600 hektar berikutnya gitu. Jadi itu sekuensinya di proses penambangan. Kalau di pabrik saat ini kita coba meminimalisir, karena kalau di ferronickel itu limbahnya relatif limbah asap ya. Limbah asap, kalau limbah yang lainnya relatif malah enggak. Slag kita memang ada slag dan saat ini dikategorikan sebagai limbah B3, tapi limbah B3 ini juga masih debatable. Masih debatable. Kenapa? Karena di industri yang sama di luar negeri, limbah slag ini malah diekspor. Jadi banyak yang mau. Kita juga mau jual sebenarnya limbah kita. Cuma karena Kementerian Lingkungan Hidup kita udah mencap itu sebagai limbah B3, jadi harus kita kelola, nggak boleh kemudian kita serahkan ke pihak lain. Jadi biasanya kita ada satu area-area tertentu, bekerja sama dengan teman-teman di penambangan. Jadi kalau misalnya mereka sudah selesai menambang, itu kan biasanya meninggalkan void yang cukup besar ya. Oh, yang Ini keputus ya, Pak? dari Pak Niki ya? Tak kirain tempat saya yang putus. Iya, kayaknya keputus tuh, keluar sendiri. Coba kita tunggu lagi. Maaf putus ya. Enggak apa-apa, Pak. Biasa. Ya, kemudian tadi dari harga emas. Kalau harga kenapa? Enggak. Tadi terakhir kali yang itu kan, yang apa? Yang tentang limbah. Ya, kalau yang limbah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau ini kan nggak? Mungkin sebelum saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya ya. Cukup nih. Oke. Kalau cukup saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Yang harga emas ya. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Putus-putus nggak? Nggak. Lancar. Ya. Terkait dengan harga emas tadi, apakah Anta menjual harga tinggi saja atau diatur secara periodik waktu penjualannya? Enggak. Jadi kita jual setiap saat. Hanya mungkin kendalanya nanti di stoknya. Karena biasanya pertama untuk gram dan yang 1 gram itu relatif agak susah kita nyari, terutama kalau teman-teman datangnya ke butik gitu ya, ke butik Antam. Itu biasanya yang laku duluan itu gitu, yang laku duluan yang ukuran-ukuran kecil, 1 gram, setengah gram itu biasanya laku duluan. Jadi kalau mau dapatin itu ya harus berburu gitu ya, harus buru-buru gitu, pagi-pagi duluan gitu ya. Bahkan ini aja pengalaman aja dulu, teman-teman yang di Logam Mulia sempat cerita pada saat awal-awal, kalau nggak salah awal 2020 kalau nggak salah dulu, itu yang ketika harga emas sudah mulai naik, antrian di tempat kita itu dari jam 4 pagi. Jadi dari jam 4 pagi teman-teman orang tuh udah mulai udah cari emas gitu ya, cari emas gitu.
Hanya memang yang datang ke kita itu nggak cuma end user, tapi kadang-kadang yang punya toko emas juga beli di kita gitu ya. Jadi teman-teman harus bersaing nggak cuma ke ke end user, tapi juga orang-orang yang jualan emas juga kadang-kadang datang ke butik beli emas juga. Karena kalau untuk emas Antam sendiri nggak cuma bisa kita beli di butik ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau beli di toko emas juga udah mulai banyak dijual, di Pegadaian juga ada gitu. Jadi cuma memang kadang-kadang kalau nyari harga yang paling murah biasanya nyarinya langsung ke Antamnya gitu. Biasanya ada selisih yang lebih murah kalau misalnya mereka dapat langsung di Antamnya. Jadi kita nggak saat ini sih nggak melihat harga tinggi atau harga rendah, tapi karena kita jual setiap waktu karena kita punya pengolahannya gitu ya, kita punya source tambangnya, dan kita ngambil dari tambang yang lain, jadi kita ngambil bahan baku juga, kemudian kita olah di tempat kita, jadi buat kita yes, mau harga tinggi harga rendah ya, kalau misalnya emasnya laku ya untung kita gitu sih. Kemudian apakah ada strategi dari perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada cold market, karena tidak dipungkiri masyarakat juga masih awam dengan emas jika dijadikan alat investasi. Ya, jadi saat ini memang kita masih berupaya gitu ya supaya semua masyarakat kita juga melek dengan investasi emas. Sebetulnya dengan kondisi sekarang sih sudah cukup ya. Maksudnya kalau kita melihat perkembangan dari saya masuk di Antam 2006 sampai sekarang itu perkembangannya relatif cukup signifikan. Jumlah orang yang membeli emas itu udah cukup banyak gitu. Ini biasanya di akhir-akhir tahun kayak begini nih, pertama di Antam biasanya suka ada diskon gitu ya, karena ngabisin stok gitu ya, jadi biasanya ramai juga nanti di butik kita gitu. Jadi cuma karena kondisi pandemi seperti sekarang, biasanya memang nanti untuk yang datang ke butik itu nanti kita batasi, biasanya ada 50%, 30% sesuai dengan daerah di mana butik-butik emas kita beroperasi. Jadi selain di Jakarta, saat ini kita punya ada banyak cabang butik emas, ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Semarang, kalau nggak salah ada juga gitu. Nah itu ada cukup banyak. Kadang kita juga pendekatannya ke mall-mall gitu ya, untuk kemudian memperkenalkan ke masyarakat. Jika ada fresh graduate yang tertarik untuk meneliti karir di perusahaan Antam, kualifikasi apa yang perlu dimiliki? Insider ini berarti insider news dari. Jadi kalau kalau secara pendidikan gitu ya, memang yang banyak di kita kayak teknik kimia, kemudian metalurgi, mesin, listrik, itu yang biasanya paling banyak kita ambil, kita rekrut gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau koalisi khususnya, yang penting lolos aja, lolos tesnya ya. Jadi kalau nggak salah berapa tahap waktu itu kayaknya. Kenapa? Jadi cerita kawan-kawan tuh dulu, teman-teman tuh berapa kali gitu katanya tesnya, saya lupa. Jadi kalau sekarang, kalau zaman saya dulu itu jadi ada pertama tuh saya tuh harus bolak-balik Bandung Jakarta karena tesnya berkali-kali. Jadi pertama tuh ada tes akademik, habis tes akademik ada bahasa Inggris, psikotes, tes kesehatan, terus apa lagi? Habis itu yang banyak habisin waktu adalah karena semua tes itu nggak dijadikan satu waktu gitu ya. Nah sekarang sih rata-rata teman-teman cukup satu kali tes gitu, habis itu kemudian ini. Dan dengan teknologi seperti sekarang itu nggak perlu datang ke Jakarta gitu. Jadi kadang-kadang bisa dari online aja gitu, online. Bahkan setahu saya yang terakhir itu
ada rekrutmen itu mereka itu diminta bikin YouTube, video YouTube, memperkenalkan dirinya di YouTube gitu. Itu yang seingat saya itu ada tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman di YouTube ketik aja AFGP gitu, Antam Fresh Graduate Program AFGP, nah itu nanti akan muncul video-video yang ngelamar di Antam. Gitu. Jadi rata-rata mereka yang ngelamar di Antam diminta bikin video, mereka upload ke YouTube, terus kemudian nanti HC kita tinggal ngambil dari YouTube. jadi kalau dulu kan ngirim berkas, dokumen segala macam gitu ya. Sekarang kalau nggak salah ngirim berkas juga pakai online, terus biasanya perkenalan dirinya lewat itu dulu gitu, kayak gitu sih. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau tinggal lihat di chat aja kali ya. Saya rangkumin aja ya. Nah, boleh. Katanya bagaimana konsep dari sustainable strategy dan community development yang diterapin sama Antam? Strategi marketing. Strategi marketing yang digunakan seperti apa dan bagaimana? Kalau strategi marketing, kalau kita memang agak lain. Kalau Mas tadi sudah saya sampaikan, jadi kita langsung ke end user. Jadi ini yang menantangnya ini gitu. Ini yang menantangnya. Kenapa? Karena memang ilmu-ilmu marketing tuh kepakainya di situ gitu. Karena kita langsung ke end user. Jadi branding, terus kemudian apalagi lah gitu. Itu kepakainya di sana. Tapi kalau misalnya untuk nikel, alumina, bahan jadi kita itu adalah bahan baku untuk industri yang lain. Jadi limited market. Jadi marketnya terbatas, pasarnya terbatas. Jadi kita udah bisa capture konsumen kita itu siapa aja, itu kita udah tahu di depan gitu. Jadi makanya kemudian kayak nikel, alumina itu kenapa orang lebih taunya emas daripada nikel dan alumina, karena yang kita marketingkan, yang kita promosikan itu emas Antam. Untuk nikel dan alumina itu nggak kita promosikan. Makanya orang nggak tahu. Kenapa nggak kita promosikan? Karena marketnya udah jelas. Buyer-nya siapa aja itu sudah clear. Makanya kemudian pendekatan kita bukan pendekatan ke kayak iklan segala macam, tapi langsung direct ke perusahaannya. Jadi kalau nikel yang kita punya, kita jual langsung direct ke posko gitu ya, posko di Korea Selatan. Nah itu kita langsung pendekatan langsung ke sana, datang kemudian kita memperkenalkan produk kita. Biasanya nanti mereka akan ada minta trial dan lain sebagainya, kita standar ininya. Paling nanti kuncinya di harga gitu, di negosiasi di harga, paling itu gitu. Aluminium juga sama. Jadi bahan jadi kita itu adalah bahan baku untuk industri yang lain. Makanya kemudian marketingnya nggak seperti marketing emas gitu ya, yang ada promosi, ada apa, kadang dipakai sosial media, Twitter segala macam, Instagram gitu. Kalau nikel dan alumina enggak. Nikel dan alumina kita nggak pakai itu gitu ya. Kita biasanya langsung direct ke bayarnya, ke konsumennya, karena jumlahnya juga nggak sama. Kemudian untuk sustainability strategi dan community development, kita saat ini Antam untuk secara umum di semua unitnya, semua unit operasinya itu bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang kita bangun itu ekonominya, gitu, ekonomi masyarakat. Jadi kita bergerak di 3 bidang itu. Karena memang di area-area operasi kita, seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata memang di remote area, di mana tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, itu fasilitas yang tersedia itu nggak seperti di kota-kota besar. Saya ambil contoh di Maluku Utara, terakhir yang saya ini, di sana itu rumah sakitnya sangat terbatas. Sampai kemudian kalau orang sekedar mau ronsen gitu ya, itu harus ke Ternate.
Ternate itu 4 jam jalan darat, 1 jam nyebrang laut gitu ya. Jadi sekitar 5 jam butuh perjalanannya. Nah, ini yang kemudian kami bantu pemerintah di sana untuk mendevelop fasilitas kesehatannya. Jadi kemarin terutama ketika ada masa pandemi seperti ini, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemudian penyediaan kayak mesin PCR tes supaya kemudian nggak perlu ke Ternate untuk sekedar melakukan tes COVID gitu. Untuk pendidikan, kalau program yang kita miliki kemarin itu ada SDP kalau nggak salah, School Development Program. Jadi School Development Program itu ini rata-rata di perusahaan tambang biasanya mereka punya gitu ya. Adaro mereka punya kalau nggak salah. Terus saya lupa Inco juga punya yang sama. Jadi vendornya juga sama. Jadi kita menggunakan tenaga konsultan untuk mengembangkan sekolah-sekolah di area sekitar wilayah operasi kita. Jadi kemarin itu kita ambil dua sekolah gitu ya, satu SMA dan satu SMP. Kemudian kita panggil konsultan, kita didik guru-gurunya, kemudian kita sediakan fasilitas, kelas, kemudian laptop, infokus dan lain-lain. Kemudian mereka nanti si konsultan ini akan membantu mengembangkan kualitas sekolahnya. Sekedar sharing. Jadi di awal-awal kami membuka unit operasi di Maluku Utara, memang kan biasanya pendidikan jadi salah satu strategi pengembangan komunitas yang umum ya, yang umum. Nah, salah satu yang biasa kita lakukan itu adalah pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa itu yang biasanya paling awal di depan kita sampaikan ke masyarakat. Kendalanya adalah rupanya banyak yang di sana, meskipun mereka sudah dapat beasiswanya, itu nggak bisa kemudian mengikuti perkuliahan terutama di universitas-universitas di wilayah di Jawa gitu ya. Ada yang kita kirim ke Bogor nggak DO gitu ya, karena memang mereka nggak bisa mengikuti gitu. Ada yang kemudian kita coba dorong supaya mereka bisa dapat beasiswa, nggak lolos gitu. Jadi itu yang makanya kemudian di 5 tahun terakhir kami coba, udah deh mungkin beasiswanya tetap jalan gitu ya. Hanya mungkin kita fokuskan ke pengembangan sumber daya manusianya dulu gitu. Jadi guru-gurunya, jadi ketika mereka mengirimkan siswanya memang sudah dibekali dulu untuk kemudian bisa mengikuti perkuliahan di Jawa gitu. Sehingga ketika mereka perkuliahan bisa ngikutin gitu ya, dan bisa lulus gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau untuk pengembangan masyarakatnya sih, kemarin kita coba bangun kebun kopi di Maluku Utara. Jadi sayang saya nggak bawa ininya ya, ada di Jakarta ininya, ada contohnya gitu. Itu kita udah bikin, sustain, bahkan sampai sekarang mereka udah punya koperasinya sendiri untuk di industri kopi, sorry. Ya, lanjut Bu Anissa. Ada pertanyaan dari Anissa juga. Kalau misalnya nih, udah ada yang tertarik mengikuti karir path-nya Pak Niki di Antam katanya. Kalau di Antam itu memulainya dari MT atau langsung langsung masuk dikelompokan ke posisinya? Nah, yang kedua, apakah kalau Antam ada suatu program seperti dia bilang membiayai fasilitas untuk mengerjakan atau melanjutkan studi atau magister gitu dengan satu universitas tertentu yang dibiayai oleh perusahaan misalnya. Jika kalau misalnya ada, apakah memang harus linear atau tidak dengan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan? Nah, itu aja. Yang pertama, semuanya tergantung dari kebutuhan, baik nomor 1 sampai nomor 2 ya. Jadi yang pertama menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Ada di saat-saat tertentu di mana kita buka jalur MT.
itu biasanya gelondongan gitu ya. Jadi kita buka untuk 20 orang, kita buka formasi untuk 20 orang, kita buka formasi 30 orang. Itu biasanya ada satu programnya. Tapi di tengah-tengah itu kita nggak menutup kemungkinan akan merekrut juga di luar dari program-program tertentu sesuai dengan kebutuhan tadi gitu ya. Makanya kalau misalnya memang tertarik di Antam, silahkan masukin lamaran gitu ya. Kalau pas kebetulan misalnya lihat ada programnya, silahkan masukin. Enggak juga nggak apa-apa, masukin aja. Biasanya tim HC kita itu meretain semua yang masuk, apalagi kalau misalnya memang proposalnya atau misalnya CV-nya menarik gitu, itu di-retain biasanya. Ada yang teman-teman kami gitu ya, ada yang satu angkatan sama saya, dari jarak dia ngirim lamaran, baru dipanggil itu setahun kemudian gitu. Baru dipanggil setahun kemudian, karena memang pada saat dia masukin lamaran itu nggak dibutuhkan sama perusahaan. Tapi pada saat dia dibutuhkan, kadang perusahaan suka nyari-nyari lagi tuh yang pernah masukin siapa aja tuh. Nah itu nanti diambil, kemudian ya kalau misalnya lagi rezeki ya nanti bisa dipanggil gitu sama perusahaan. Apakah kemudian langsung ke departemennya? Bisa jadi, kalau ya biasanya memang kalau lebih spesifik lebih baik gitu ya. Jadi teknik kimia biasanya langsung ke operasi misalnya. Pabrik veronical biasanya teman-teman langsung dilibatkan di operasi, ya langsung aja ngelamar ke bagian apanya. Nanti akan menyesuaikan juga gitu. Bisa jadi mungkin kalau misalnya spesifikasinya pas, Anda nggak masuk, misalnya Anda pengen di bagian peleburan misalnya, karena tertarik di sana tantangannya dan lain sebagainya. Tapi ketika yang dibutuhkan adalah di bagian perolahan gitu ya, pengolahan ore di awal, bisa jadi nanti mungkin langsung dialihkan ke sana gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah ada fasilitas di Antam untuk fasilitas? Ada, tapi menyesuaikan dengan sekali lagi kebutuhan gitu ya. Ada yang kadang-kadang teman-teman karyawan juga agak maksa gitu ya. Itu bisa kalau misalnya mereka melakukan beasiswa sendiri. Itu bisa open dan sangat dianjurkan sebetulnya kalau misalnya mereka cari beasiswa sendiri. Jadi secara ketenaga kerjaan mereka nggak dilepas, masih tetap berstatus sebagai karyawan, tapi juga mereka bisa melanjutkan kuliahnya. Kalau misalnya ingin kuliah tertentu yang dibiayai oleh perusahaan, biasanya harus mengikuti dengan programnya gitu. Jadi kalau 2000 berapa itu? 14 kalau nggak salah, itu ada buka ke Columbia gitu ya, di mana kita bekerja sama dengan Columbia University gitu di Amerika Serikat. Itu nanti pas buka itu nanti biasanya diumumkan ke semua perusahaan, ke semua karyawan, untuk kemudian nanti mereka bisa apply untuk bisa mengikuti. Jadi kadang nggak rutin, nggak secara rutin, tapi kondisional tertentu aja menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu mungkin bisa. Bagaimana katanya cara perusahaan mengatasi kerugian dikarenakan harga emas dunia fluktuatif? Ini mah nggak ngaruh, emas dunia naik ya ikutan naik kali jualan ya. Iya. Iya, jadi kita itu karena produsen. Jadi kita bukan broker. Kita bukan broker, jadi kita produsen. Jadi kita punya tambangnya, kemudian ada bahan bakunya, persediaan bahan baku. Jadi begitu kita jualan ya sama seperti halnya pedagang pada umumnya gitu ya. Semakin banyak jualannya laku ya semakin untung gitu. Tapi kita nggak bermain di hedging harga sahamnya gitu ya. Tidak mengendalikan pasar lah kasarnya gitu ya. Betul. Dan kita nggak main di harga itunya. Kita nggak bermain di fluktuasinya gitu.
Lagi katanya kan Indonesia tidak lagi ekspor nikel. Jadi apakah kebijakan ini juga berefek pada perusahaan? Atau apakah kebijakan tersebut juga efek dari perang dagang Cina Amerika gitu. Jadi kalau efek perang dagangnya saya nggak tahu ya. Jadi itu politik luar negeri. Saya nggak kuasai politik luar negeri. Tapi apakah ini tidak lagi berefek pada perusahaan? Iya, karena otomatis kan ada pendapatan yang kita dapat selama ini dari penjualan ke luar negeri itu nggak kita dapatkan saat ini gitu, nggak kita dapatkan saat ini. Jadi otomatis pasti ngaruh lah, pasti berpengaruh sedikit banyak ke perusahaan. Hanya karena memang saat ini kita nggak ya enaknya kita punya beberapa sumber daya mineral adalah mereka itu punya perilaku harganya masing-masing. Jadi nikel itu punya perilaku harganya, emas punya perilaku harganya, bauksit juga sama. Gitu ya. Nikel itu sebetulnya yang paling fluktuatif, itu nikel. Jadi hari ini dia bisa 3 US dollar gitu ya, beberapa bulan nanti itu bisa begitu, ini dia bisa menjadi 15, bahkan dulu sempat menjadi 25 US dollar per pound pada saat per ton itu pada saat 2008 ada Olimpiade Cina. Pada saat Olimpiade Cina di tahun 2008 yang lalu, itu harga nikel naik gila-gilaan. Yang awalnya pemain nikel di Indonesia itu cuma 2, Inco dan Antam. Sekarang jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi yang dari Cina kan banyak banget tuh ya. Rata-rata kan masuknya di stream nikel gitu. Stream nikel banyak sekali. Di Morowali, Virtu Dragon, di OPI, Tingsan itu rata-rata masuknya di stream nikel gitu. Nah itu perilaku harganya memang seperti itu. Di tahun 2014 sempat turun ke 3 ke 4 US dollar per pound. Nah ini kondisinya memang seperti itu, tergantung permintaan, tergantung kondisi dunia juga gitu. Kalau emas itu relatif biasanya pergerakannya nggak signifikan. Yang signifikan yang agak aneh ini memang 2 tahun terakhir ini aja yang dia naik kencang gitu ya. Dia naik kencang. Sebelumnya naik sih naik gitu, cuma naiknya pelan, gitu. Pasti naik gitu, cuma naiknya pelan. Makanya kalau mau investasi di emas itu memang tidak disarankan investasi jangka pendek gitu. Jadi emas itu digunakan untuk investasi jangka panjang, bukan investasi sebetulnya, nabung gitu ya, menjaga nilai mata uang kita. Menjaga nilai mata uang kita itu mending memang di emas, dan itu memang untuk jangka panjang gitu ya, untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek gitu, bukan untuk jangka pendek. Kalau misalnya memang mau berinvestasi di emas gitu. Itu mungkin. Ada ini pertanyaan terakhir. Tapi nanti saya ada tanya satu untuk pertanyaan ini dulu dari Pak Agung. Apa skill khusus yang disukai itu jika ada chemical engineer yang mau bergabung? Kan mungkin skill khusus entah penguasaan software atau kemampuan teknikal gitu atau kemampuan yang lainnya. Ada skill khusus partikular nggak? Atau ketahanan diri di remote area. Pertanyaan menokok itu, Pak. Yang jelas kalau tergantung siapa yang wawancara nanti. Kalau yang wawancara saya nanti, kalau saya biasanya lebih suka dengan kemampuan akademis. Jadi teman-teman yang biasanya kemampuan akademis, nanti kalau saya pribadi lebih cenderung melihat kemampuan akademis dulu yang pertama. Tapi nggak semua itu fully ke sana, karena beberapa kemarin yang saya rekrut juga pada keluar juga, rata-rata nggak tahan ketika harus bekerja di remote area gitu. Jadi, itu biasanya orang pintar nggak tahan kerja, Pak.
Ya, ada yang orang pintar, ada yang biasanya anak-anak gaul, Pak. Jadi anak-anak gaul gitu yang apa? Yang nggak bisa jauh dari mall itu biasanya agak susah kalau kita mau rekrut untuk di remote area. Jadi karena terutama untuk daerah-daerah tertentu itu kondisi jaringan juga nggak terlalu baik. Sekarang sih syukur alhamdulillah hampir di semua unit remote area kita itu disertai dengan jaringan internet yang cukup baik. Baik itu disediakan oleh perusahaan maupun sudah kayak jaringan Telkomsel, udah cukup banyak yang masuk. Kayak kalau di Pomala zaman saya masuk itu cuma Telkomsel yang bisa. Itu pun waktu zaman dulu 3G itu waduh setengah mati kita bisa dapat 3G gitu ya. Sekarang di Pomala justru malah sudah cepat banget. Terakhir saya ke sana 2018 itu kita udah bisa surfing enak banget, buka internet gitu. Bahkan yang masuk ke sana juga udah nggak cuma Telkomsel, bahkan Indosat juga udah masuk gitu. Di Buli sekarang kondisinya memang sering kali ada gangguan gitu ya, Tapi kalau secara umum sih kondisi jaringan udah bagus banget gitu. Biasanya kan milenial ini bergantung sama koneksi internet ya. Koneksi internet ini biasanya agak susah hidup kalau nggak ada internet katanya. Ini kalau milenial. Kalau saya kan kolonial jadi nggak terlalu bergantung ke sana. Padahal kalau engineer kayaknya kalau penempatan pertama susah untuk milih di tengah kota gitu. Betul. Biasanya apalagi kalau teknik kimia biasanya ada pabrik, di mana. Nah, makanya kalau di kami Pongkor itu unit bisnis Pongkor itu jadi favorit. Karena di daerah Bogor sekitar 2 jam dari Bogor. Nah, itu memang semua engineer gitu maunya ke sana semua. Maunya ke Bogor semua karena favorit gitu. Jadi ada pabrik di sana, jadi rata-rata metalurgis, kemis, chemical engineer itu rata-rata pilihnya ke Bogor. Cuma ya yang dibutuhkan justru bukan di situ gitu. Yang dibutuhkan justru di Maluku Utara dan di Sulawesi Tenggara. Nah, itu yang Ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Ya. Konflik terbesar apa yang pernah Niki hadepin gitu ya di pekerjaan Niki, terus kira-kira kira-kira apa yang membuat Niki bisa keluar dari tantangan tersebut? Apa ya? Ya setiap ini pasti ada tantangannya ya. Maksudnya apalagi di dunia pertambangan tantangan itu udah jadi ya hari-hari gitu ya. Kayak kadang-kadang kita juga kalau di site gitu, kadang-kadang kalau nggak ada yang demo juga ini juga ya. Kok nggak ada yang demo gitu, biasanya kan hari-hari itu suka ada aja di depan gitu ya, teriak-teriak segala macam gitu. Itu ini juga jadi satu hal yang menarik juga gitu. Yang pernah dihadapin mungkin pada saat awal-awal masuk kali ya. Jadi saya diminta saat itu untuk menjembatani perpindahan. Jadi kita punya kontraktor. Yang punya kontraktor bekerja di sample preparation, di bagian persiapan sampel untuk menyiapkan sampel ke sana. Nah, itu kan dibutuhkan ada banyak cukup tenaga tuh. Ada tenaga pengambil sampel, kemudian yang nganternya, tenaga preparasinya gitu. Itu jumlahnya cukup banyak. Nah, kebetulan kalau nggak salah tahun 2008 gitu. Itu ada pergantian kontraktor perusahaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu ya. Nah, hanya karena memang dari dulu ini perusahaan yang lama ini adalah perusahaan yang boleh dibilang mungkin sudah di atas 5 tahun bekerja sama dengan kita juga jadi dekat dengan tenaga kerjanya gitu ya. Meskipun bukan tenaga kerjanya itu nggak secara langsung kemudian menjadi karyawan Antam ya, tapi kita anggap mereka sebagai karyawan kontraktor. Nah, pada saat itu diganti, rupanya kontraktor yang baru bawa tenaga barunya gitu. Bawa tenaga barunya. Dan itu hampir cukup banyak diganti gitu ya, sehingga menimbulkan
riak-riak konflik di lapangan. Ada di Palang lah, sempat di Palang gitu. Kita mau masuk ke kantor di Palang, kita mau kerja ya diejek-ejekin lah gitu kayak gitu lah. Yang nggak apa-apa gitu, maksudnya dikomunikasikan. Ada saatnya memang kemampuan komunikasi ini memang menjadi sangat penting gitu. Kita harus berkomunikasi dengan kontraktor yang lama, kita juga berkomunikasi dengan kontraktor yang baru, kemudian kita menegosiasikan nih, kira-kira apa yang bisa nggak kalau misalnya tenaganya nggak semua dipecat, tapi sebagian ada yang bisa diambil. Nah, dengan jalan tengah seperti itu, ya memang ada demo sekitar seminggu 2 minggu, tapi habis itu setelah kemudian mereka bekerja, kita tarik lagi, yang lama-lama kemudian bisa kita pekerjakan kembali. Perlahan tapi pasti juga akhirnya yang lama-lama itu kerja lagi, karena yang baru kan belum tentu mereka juga cocok dengan pekerjaan ini gitu ya. Jadi akhirnya yang baru juga ada yang keluar, yang lama ditarik lagi, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, terus produksi kita juga semakin naik gitu ya. Ya pada akhirnya semua tenaga kerja yang kemarin di layoff kita tarik lagi juga ujung-ujungnya gitu, untuk kemudian kita ini kan. Gitu sih. Itu mungkin yang paling saya ingat ya, di terkait dengan konflik di pekerjaan. Sinyali tiap hari, Ben. Kenapa? Ya mungkin satu pertanyaan lagi dari saya, Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Oh ya, jadi kan saya fresh graduate Pak ya, dari lulusan teknik kimia sama seperti Bapak. Jadi ketika mencari lowongan, ya banyak lowongan lah, ya bisa dibilang job seeker lah. Ketika saya mencari lowongan, terutama di perusahaan tambang, karena memang saya ingin bekerja di tambang. Ketika saya melihat lowongan-lowongan tambang tersebut, itu kebanyakan perusahaan itu meminta lulusan dari seperti ya teknik pertambangan, teknik metalurgi, teknik geodesi maupun teknik teknik tambang sendiri. Ketika saya meng-apply untuk jurusan tambang, kan saya background-nya teknik kimia, itu kan mungkin auto reject ya. Jadi yang saya tanyakan, kenapa kok lulusan teknik kimia sendiri untuk bekerja di tambang itu minim gitu loh Pak. Dia maunya ya cari yang lebih prefer, linknya lebih ke itu tadi, ke jurusan itu. Ya mungkin ada sih yang seperti HSE, seperti Pak tadi, quality control, maupun analisis. Itu pun juga ketika saya mengapply itu jarang banget jurusan teknik kimia, itu pun hanya sedikit gitu. Jadi kiat-kisinya apa Pak untuk saya sendiri yang ingin bekerja di tambang untuk fresh grade teknik kimia? Saya kan sudah lulus hampir 1 tahun ini Pak, jadi ya ingin sekali lah bekerja di perusahaan tambang itu. Kiat-kisinya untuk teknik kimia fresh grade itu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dias. Semangat ya, jangan menyerah. Jadi untuk di teknik kimia sendiri, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang yang dikasihkan ke lulusan teknik kimia umumnya adalah kalau bukan di bagian laboratorium, di bagian quality control, kemudian mereka banyaknya di bagian pabriknya. Jadi bukan di tambangnya, tapi di bagian pengolahan hasil tambang gitu ya. Jadi kalau di Antam sendiri biasanya untuk jurusan teknik kimia itu banyak kita rekrut di unit-unit yang memang punya pabrik. Pongkor, unit bisnis pertambangan emas yang ada pengolahan emasnya di sana. Kemudian di Pomala, Sulawesi Tenggara itu ada pengolahan pabrik ferronikel, itu kita rekrut juga teknik kimia di sana. Kemudian di Tayan
Kalimantan Barat, itu juga kami rekrut di sana. Untuk yang unit yang belum punya pabrik, yang lingkup kerjanya hanya sebatas di tanah gitu ya, penggalian tanah, penggalian, pengangkutan, kemudian penjualan, itu memang diisi oleh teman-teman dari teknik tambang umum gitu. Teknik tambang umum itu biasanya memang mengisi ke sana. Tapi kalau misalnya di pabrik gitu ya, itu justru malah teman-teman teknik kimia yang banyak mengisi di sana. Itu mungkin Mas Dias. Gitu ya. Oke, makasih banyak. Ya, terima kasih. Iya, makasih Mas. Mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, saya minta tolong salah satu panitia dari KMTK, baik Raihan ataupun Chris tahu nggak nih? Berarti Mas Raihan ya, minta tolong di screenshotkan nih. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa kita bisa buka buka kameranya masing-masing, terus kita bisa ambil foto session bersama gitu ya sebagai kenang-kenangan untuk hari ini. Ya, mungkin bisa dimulai. Juga ya ini online, kuliah online, jadi ya, kuliah online. Saya lihat tadi ada yang rebahan tadi, lucu-lucu juga. Iya, gitulah, gini, nggak ngebayang kan? Iya. Ini ngebayangin kita dulu praktikum 3,5 hari, terus dibuat online, nah itu ya, pokoknya keadaan sesuatu hal yang dahsyat ini. Mangga, mungkin teman-teman. Rahen bisa minta tolong. Muhammad Raihan Noval. Mas Raihan, ya, boleh rekan-rekan yang lain boleh membuka kameranya. Kayaknya saya udah setting untuk bisa buka sendiri gitu ya. Oke. Atau Mas Helmi tadi yang nanti MC-nya ditutup Mas Helmi. Ada yang bareng-bareng tuh. Yo, tak. Ini saya bantu screenshot aja, Bu. Ya, sepertinya ada kendala. Oh iya, silakan. Siapa yang membantu? Monggo dihitung, Mas. Ada yang bareng-bareng. Iya. Saya hitung ya, Bu. Ya, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sambun. Oke, terima kasih banyak Mas Helmi atas bantuannya. Alhamdulillah sesi tanya jawab kali ini sudah selesai. Saya ucapkan sebagai moderator terima kasih banyak untuk Pak Niki atas sharing ilmunya dan sharing pengalamannya gitu ya, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil pelajaran gitu ya, dan menjadi bekal nih kan, kata-kata sebentar 1 semester, 2 semester lagi, masih ada kata-kata semester tingkat 3 ya, semester 5-6 ya, mungkin ada yang semester terakhir, jadi bisa dijadikan bekal, terus kemudian bisa mengambil kira-kira skill-skill apa yang harus dimiliki gitu ya, nanti sampai dengan pada saat lulusnya nanti, sehingga benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja. Dari saya sekian sebagai moderator. Ini saya kembalikan ke MC yang sebenarnya gitu untuk melakukan penutupan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Niki. Semoga sehat-sehat deh. Iya. Makasih Pak Niki ya. Makasih Pak. Monggo ke Mas Helmi, saya persilakan untuk penutupan. Oke. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu manajemen industri. Saya Muhammad Helmi Ratomi selaku Master of Ceremony. Memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.